Selamat datang kembali. Oke, kita langsung aja ya. Kali ini kita mau bedah satu kasus yang lumayan bikin penasaran dari Gili Trawangan. Ada seorang polisi namanya Brigadir Muhammad Nur Hadi. Ditemukan meninggal. Di mana? Di dasar kolam renang villa. Iya, dan yang bikin aneh itu kedalaman kolamnya. Nah, itu dia. Cuma 1,5 meter loh. Padahal almarhum ini tingginya di atas 1,6 meter. Jauh lebih tinggi badannya dari kedalaman air. Awalnya kan dibilangnya kecelakaan ya, tenggelam biasa gitu. Betul. Tapi kok makin kesini makin banyak yang janggal. Sumber-sumber kita dari berita-berita nih nunjukin cerita yang beda banget, jauh lebih gelap. Iya, kejanggalan utamanya yaitu tadi. Gimana ceritanya orang bisa tenggelam di air sedangkan itu? Kan nggak masuk akal ya. Nah, ini yang bikin polisi akhirnya melakukan penyelidikan lebih serius. Jadi bukan sekedar kecelakaan ya? Bukan, justru arahnya kuat banget ke dugaan penganiayaan berat. Bahkan ya mungkin pembunuhan. Ngeri juga ya? Dan yang ironis, dugaannya melibatkan rekan kerja dan atasan korban sendiri di kepolisian. Wah. Jadi fokus kita sekarang ini, kita coba bedah fakta-fakta penting dari laporan yang ada. Terutama kita pengen ngerti nih, apa sih sebenarnya pemicu kejadian tragis ini, motifnya apa gitu. Oke, mari kita urai pelan-pelan. Jadi gini, sumber bilang malam kejadian itu, tanggal 16 April 2025, Brigadir Nur Hadi ini nggak sendirian di Villa Tekek. Dia bareng dua atasannya, ada Kompol YG, terus Ibda HC. Plus ada dua wanita sivil juga, inisialnya M sama P. Berlima berarti ya di lokasi? Iya, berlima. Suasananya katanya kayak pesta kecil gitu. Malah ada juga indikasi dari beberapa laporan soal kemungkinan mereka pakai zat terlarang malam itu. Wah, jadi suasananya pesta ya. Harusnya santai, tapi kok malah berakhir fatal gini. Terus momen pentingnya itu diperkirakan antara jam 8 sampai jam 9 malam. Sebentar ya durasinya. Iya, dan data CCTV di pintu masuk villa itu jadi bukti kunci. Nggak ada rekaman orang lain keluar atau masuk di jam-jam segitu. Ini nguatin dugaan kalau ya cuma mereka berlima aja yang ada di TKP pas kejadian. Berarti pelakunya ada di antara mereka ya? Kemungkinan besar begitu. Nah, balik lagi ke soal pemicu tadi, motifnya. Sumber dari Kumparan sama CNN Indonesia ini nyebutin satu hal yang mirip. Diduga kuat, insiden ini mulai panas waktu Nur Hadi coba deketin atau mungkin ngeraih salah satu wanita yang ada di situ, yang merupakan rekan para tersangka. Oh, jadi gara-gara perempuan? Begitu dugaannya. Interaksi personal inilah yang katanya jadi pemicu pertikaian malam itu. Jadi motifnya kemungkinan besar ya ada di situ, asmara atau cemburu mungkin. Masuk akal sih kalau suasana pesta gitu. Ini langsung nyambung ke bukti yang paling kuat ya, hasil autopsi. Nah, iya. Dan temuannya ini bener-bener, wah, ngubah semua dugaan awal. Jelas bukan tenggelam biasa. Betul, ditemukan banyak banget luka, ada lebam, ada lecet, bahkan ada luka robek di kepala, punggung, sama kaki korban. Tapi ada satu yang paling signifikan kan, yang jadi kunci banget. Iya, yang paling menonjol itu ditemukannya fraktur, patah tulang. Di bagian tulang lidah nama ilmiahnya hyoid bone. Tulang hyoid. Itu kenapa penting? Penting banget. Soalnya kata ahli forensik yang nanganin kasus ini, Dr. Arfi Syamsun, temuan kayak gini tuh lebih dari 80% kemungkinannya disebabkan oleh cekikan. Cekikan yang kuat. Ini bukan cedera yang biasa muncul kalau orang cuma jatuh atau tenggelam gitu aja. Jadi ada indikasi kuat di cekik ya? Kuat banget. Ditambah lagi, di paru-paru sama organ dalam lain itu ditemukan ganggang atau alga dari air kolam. Artinya, waktu dia masuk ke air, Nur Hadi ini sebenarnya masih napas. Tapi, kemungkinan besar kondisinya udah nggak sadar atau lemes banget gara-gara kekerasan sebelumnya. Ya, terutama cekikan tadi. Jadi skenarionya, dianiaya, dicekik sampai lemes atau pingsan, baru masuk ke kolam. Kurang lebih begitu dugaannya. Jelas bukan tenggelam murni. Oke, jelas banget. Ini ada unsur kekerasan. Terus, siapa aja nih yang akhirnya jadi tersangka? Ada 3 orang yang ditetapkan jadi tersangka, Kompol YG, Ibda HC, sama satu wanita yang inisialnya M itu. 2 polisi dan 1 sipil ya? Iya, dan perlu Anda tahu juga, kedua polisi ini, YJ dan HC, sekarang statusnya udah dipecah loh dari Polri. Prosesnya PTDH. Pemberhentian tidak dengan hormat ya? Betul, ketiganya sekarang ditahan, pasal yang dikenain juga berlapis. Utamanya sih pasal 351 ayat 3 KUHP, itu penganiayaan berat yang bikin orang meninggal. Ada pasal lain?
Ada juga kemungkinan pasal 359, itu soal kelalaian yang menyebabkan kematian, sama pasal 55 karena dugaannya kan dilakukan bareng-bareng. Rame-rame ya? Malah ada satu sumber, kalau nggak salah Metro TV News, nyebut kalau penyidik sempat mempertimbangkan pasal 340 KUHP. Wah, 340? Itu kan pembunuhan berencana, ancamannya berat banget itu. Iya, berat banget. Dan buat nguatin dugaan lagi nih, hasil tes kebohongan, lie detector lah istilahnya, buat ketiga tersangka, ini Gimana hasilnya? dilaporkan sama Bill TV Online dan CNN Indonesia, hasilnya itu menunjukkan ada indikasi mereka nggak jujur, berbohong. Waduh, udah ada bukti fisik kuat, hasil tes kebohongan juga begitu. Tapi kok Nah, ini dia teka-tekinya. Meskipun bukti forensik tadi kuat banget, apalagi soal patah tulang lidah itu, terus hasil lie detector juga meragukan kejujuran mereka, pihak kepolisian ternyata menyatakan mereka belum bisa mastiin siapa sih pelaku utama yang spesifik melakukan cekikan atau penganiayaan fatal itu. Loh, kok bisa gitu? Alasannya apa? Alasannya katanya sih, belum ada pengakuan langsung dari para tersangka. Siapa melakukan apa, itu belum jelas menurut penyidik. Menarik ya. Bukti fisik ngomong A, tapi pengakuan belum ada. Betul. Malah nambah bingung lagi, pengacaranya Kompol YJ itu sempat ngeluarin pernyataan yang kebalikannya. Gimana tuh? Dia klaim justru kliennya ini yang berusaha nolongin Nur Hadi setelah dikasih tahu kalau korban ada di dasar kolam. Pengacaranya bahkan mempertanyakan dasar penetapan kliennya jadi tersangka. Wah, jadi ada versi cerita yang beda banget ya? Bikin kita jadi mikir, sebenarnya gimana sih kejadian malam itu? Iya kan? Jadi kalau kita rangkum nih ya, kita punya kasus kematian Brigadir Nur Hadi yang jelas bukan kecelakaan biasa. Oke. Bukti autopsi kuat banget nunjuk ke arah kekerasan fatal, spesifiknya cekikan sebelum korban masuk air. Terus motifnya? Motifnya dari beberapa sumber, dugaan kuatnya ya terkait interaksi korban sama salah satu wanita di pesta itu, mungkin cemburu, mungkin hal lain. Oke, dan tersangkanya 3 orang. 2 atasan polisi, 1 wanita. Atasannya udah dipecat, semua ditahan. Betul, tapi misteri utamanya yaitu tadi, masih ngegantung siapa sebenarnya yang melakukan tindakan fatal, cekikan itu. Penyidik bilang belum bisa dipastikan. Nah, ini nih yang menyisakan satu pertanyaan penting buat Anda renungkan di rumah. Kalau kita lihat bukti forensik yang spesifik banget kayak patahnya tulang lidah tadi yang kata ahli 80% lebih itu indikasi cekikan. Ditambah lagi hasil tes kebohongan yang nunjukin ada kebohongan. Kenapa ya penentuan siapa pelaku utama cekikan itu kok masih jadi tanda tanya besar buat penyidik? Apakah ada cerita lain? Mungkin dinamika internal di antara mereka? Atau detail lain di malam nahas itu yang belum kebuka semua ke publik? Apa kira-kira yang belum terungkap?